Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TIU tentang analogi kata dan kalimat. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Nah, tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Kalimat ini setara dengan tanaman membutuhkan air, kemudian tumbuh dan menghasilkan buah. Siswa mempelajari pelajaran untuk mendapatkan nilai. Tanaman tumbuh air untuk tumbuh. Bukan. Tubuh membutuhkan oksigen. Tubuh membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsi organ. Nah, ini bagus. Kok disilang? Bagus. Mesin membutuhkan minyak. Jauh nih ya. Seharusnya mesin minyak untuk menghasilkan produk. Ini jauh ini. Penulis menggunakan kata-kata untuk menghasilkan cerita. Kalau tanaman membutuhkan air, ini wujud berbentuk, air juga berbentuk, tumbuh menghasilkan buah berbentuk. Penulis berbentuk menggunakan kata-kata ini abstrak untuk menghasilkan cerita. Ini abstrak ya kalau cerita ya. Tulisan bisa dilihat. Ini bukan. Komputer memproses data menjadi informasi, ini juga abstrak. Nilai baik ini abstrak ya. Terus ini sebenarnya bisa, tapi jauh. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 2. Pertumbuhan tanaman mangga dimulai dari biji, yang selanjutnya bertunas, dan tunas akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Ini adalah proses pertumbuhan tanaman. Biji bertunas, terus tanaman dewasa itu memiliki bentuk yang berbeda. Manusia bertumbuh sejak bayi, menjadi anak-anak, kemudian menjadi manusia dewasa. Ini berurutan, cuma bayi, anak-anak, manusia dewasa ini wujudnya sama, tidak ada perubahan. B. Seekor ayam bertelur. Telur itu menetas menjadi anak ayam dan akhirnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa dengan anak ayam itu bentuknya sama. Telur dengan anak ayam beda. Nah, ini ya. Air mengalir dari mata air, mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Ini tempatnya yang berbeda, cuma sama-sama air, tidak ada perubahan kalau air. D. Sebuah batu yang pecah menjadi serpihan kerikil, kemudian menjadi pasir, dan akhirnya larut dalam air. Ini bukan perubahan, ini larut dalam air. Kupu-kupu mengalami metamorfosis dari ulat menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Ulat, ini perubahan ya, ulat menjadi kepompong. Ulat dengan kepompong berbeda bentuknya. Dengan kupu-kupu juga berbeda. Sama halnya biji berubah menjadi tunas, berubah menjadi tanaman dewasa. Bentuknya berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 3. Hubungan objek-objek yang setara dengan kalimat tersebut adalah
Pemain bulu tangkis ada di lapangan. Pemain bulu tangkis ada di lapangan. Harimau ada di hutan. Harimau ada di hutan. Hutan ini adalah habitatnya harimau. Kalau di lapangan, apakah habitatnya pemain bulu tangkis? Kan enggak. Ini adalah profesi. Profesi. Bunga ada ditanam. Ada di taman. Bunga bukan profesi ya. Di taman, oke. Bukan profesi. Pegulat ada di ring. Nah, ini profesi. Ada di ring. Nah, ini tempat untuk bertanding. Oke. Pemanah ada di halaman. Pemanah profesi. Di halaman ini bukan tempat untuk bertanding panahan. Kucing ada di rumah. Kucing itu bukan profesi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4. Hubungan objek-objek yang setara dengan kalimat tersebut adalah perusahaan terdiri dari manajemen dan kantor. Perusahaan abstrak, manajemen abstrak, kantor wujud atau tempat wujud ada. Rumah terdiri dari pintu dan jendela. Ini wujud, ini wujud. Nah, baterai terdiri dari anoda dan katoda. Tempat ya, ini tempat. Yang terakhir itu tempat. Bukan. Keluarga terdiri dari ayah dan ibu. Ini juga bukan. Pasar terdiri dari pedagang dan lapak. Nah, ini lapak. Lapak, tempat. Kantor, tempat. Perusahaan, pasar. Lapak, tempatnya pasar. Pedagang, ya pedagang, manajemen yang berada di kantor. Pedagang yang ada di lapak. Nah, ini pas ini. Organisasi terdiri dari ketua dan tujuan. Nah, ini tujuan bukan. D jawabannya. Lanjut nomor 5. Hubungan objek-objek yang setara dengan kalimat tersebut adalah iga dan rusuk. Iga dan rusuk itu merupakan bagian dari jenis tulang. Gerham dan taring ini bagian dari gigi, merupakan bagian dari jenis gigi. Nah, ini A ini. Telur dan beras merupakan bagian dari jenis bantuan sosial. Oh, bukan. Ya, kalau kasus ini memang benar, bertelur dan beras bisa menjadi bantuan sosial, tapi bukan jawaban untuk nomor 5. Mobil dan motor merupakan bagian dari jenis properti. Oh, bukan, kendaraan. Lidah dan hidung merupakan bagian dari jenis indera perasa. Hidung, penciuman. Gitar dan penyanyi merupakan bagian dari jenis musik. Gitar dan penyanyi. Gitar, alat musik. Ini bisa, tapi jauh lebih dekatan yang A. Jadi nomor 5 jawabannya A. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini, di tahun 2025, kita bisa lolos PNS dan diangkat menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.